Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Naning. Pada hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Anak-anak sudah mengenal ya bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bernafas. Sehingga pada saat ini kita akan pelajari tentang konsep bernafas. Apa konsep bernafas? Pertama, konsep dari bernafas yang mungkin sudah kalian pelajari di SD, yaitu tentang proses pertukaran udara atau proses keluar masuknya karbon dioksida dan oksigen secara sederhana. Nah, kemudian anak-anak tidak sesingkat itu yang dimaksud dengan konsep bernafas, sehingga muncul, jadi kalau pada saat kita bernafas itu ada oksigen atau O2 itu nanti akan masuk ke dalam hidung kita yang kemudian akan menuju sel, di mana oksigen tadi akan mengoksidasi makanan atau membakar makanan, sehingga dari proses oksidasi tadi akan menghasilkan energi dan sisanya berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air, sehingga kita dapat menyimpulkan konsep bernafas yang kedua, yaitu proses masuknya oksigen dipakai untuk mengoksidasi makanan sehingga menghasilkan energi, dan sisanya yaitu berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Nah, anak-anak tahu kalau misalnya ditanya apa sih tujuan dari bernafas? Mungkin anak-anak ada yang mengatakan tujuan bernafas agar tetap hidup. Nah, seperti itu. Bukan anak-anak. Ya, karena apa? Ternyata tujuan dari kita bernafas yaitu untuk memperoleh energi atau tenaga, di mana energi atau tenaga ini dapat dipakai untuk melakukan aktivitas. Nah, dari keterangan Bu Naning di atas, maka karena adanya peristiwa oksidasi, yaitu adanya reaksi antara makanan dengan oksigen pada saat bernafas tadi, maka kita bisa menulis ya reaksi kimia dari oksidasi, yaitu di sini adalah C6H12O6 yang nanti akan bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan energi, dan sisanya adalah berupa CO2 dan H2O. Nah, anak-anak kenapa kok di sini kok ada angka 6 dan seterusnya? Nah, untuk C6H12O6 itu adalah senyawa dari glukosa atau amilum. Ya, glukosa itu nanti akan bereaksi dengan 6O2, jadi jumlah oksigennya adalah 6, yang nantinya dari peristiwa reaksi antara C6H12O6 6O2 akan menghasilkan energi, dan sisanya yaitu berupa 6CO2 dan 6H2O. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas yaitu tentang alat-alat pernafasan. Alat pernafasan pada manusia yang pertama yaitu ada rongga hidung, ya, kemudian menuju ke faring, dari faring kemudian ke laring, dari laring kemudian ke trakea, ya, kemudian trakea nanti akan bercabang menuju ke paru-paru kanan dan kiri, yaitu nanti ada bagian yang disebut dengan bronkus, yang kemudian bronkus ini akan bercabang, akan membentuk bagian yang disebut dengan bronkeolus. Nah, bronkeolus ini akhirnya akan membentuk yaitu suatu gelembung, ya, suatu gelembung yang disebut dengan alveolus. Nah, itu gambarnya sudah ada, di manakah alveolus yaitu merupakan gelembung-gelembung yang terbentuk dari percabangan bronkeolus. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, untuk alat pernapasan yang pertama kita bahas yaitu tentang rongga hidung. Nah, ternyata di dalam rongga hidung udara yang masuk pertama kali itu masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Nah, bulu hidung di sini ini tidak boleh dicabuti. Kenapa? Karena ada fungsinya. Apa fungsi dari bulu hidung? Yaitu untuk menyaring udara agar kotoran
yang masuk ke dalam tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi udara yang masuk itu nanti akan disaring oleh bulu hidung, ya. Kemudian yang kedua yang ada di dalam rongga hidung yaitu ada selaput lendir. Nah, selaput lendir ini adanya di bawah dari bulu hidung kita, di mana peranannya adalah untuk mengatur suhu, kemudian kelembapan udara sehingga sesuai dengan suhu tubuh. Ya, kemudian kita lanjutkan yaitu pada rongga hidung ini, ya, itu nanti udara yang masuk akan mengalami 3 perlakuan atau mengalami 3 proses. Diapakan? Yang pertama, udara yang masuk itu akan mengalami penyaringan udara yang dilakukan oleh rambut hidung tadi. Kemudian yang kedua yaitu pengaturan suhu udara atau penghangatan udara, ya, yang dilakukan oleh selaput lendir, dan pengaturan kelembapan udara. Ya, jadi Bunda Neng ulangi sekali lagi. Jadi udara yang masuk ke hidung akan mengalami 3 perlakuan. Yang pertama disaring oleh rambut hidung atau bulu hidung, kemudian pengaturan suhu udara dan pengaturan kelembapan udara. Ya. Kemudian anak-anak perlu kalian ketahui juga, di dalam rongga hidung juga memiliki ujung-ujung saraf pembau. Nah, ujung saraf pembau ini letaknya yaitu di bawah dari rambut hidung. Makanya anak-anak kalau pilek itu biasanya kita tidak bisa mencium suatu aroma. Nah, apa kira-kira penyebabnya? Penyebabnya adalah pada saat kita pilek, maka di situ selaput lendir akan mengalami penebalan, sehingga ya impuls atau nanti rangsangan yang diberikan itu tidak bisa diterima oleh ujung saraf pembau. Oke, next kita lanjutkan. Alat pernafasan yang kedua yaitu adanya pangkal tenggorok atau disebut juga dengan laring. Ya, laring atau pangkal tenggorok. Nah, laring di sini berfungsi untuk menempelnya selaput atau pita suara. Jadi ini bisa kalian buktikan anak-anak, kalau kalian bicara kamu pegang ya pangkal lehermu, maka di situ ada getaran. Nah, itulah ya adanya pita suara. Pada saat kita berbicara, maka pita suara ini akan bergetar. Kita lanjutkan yaitu di pangkal tenggorok itu juga kita temukan bulu getar anak-anak atau disebut juga dengan silia. Apa peranannya? Nah, fungsi untuk mengeluarkan bibit penyakit yang masuk bersama udara yaitu dengan cara batuk atau bersin. Jadi anak-anak ternyata udara yang masuk tadi setelah disaring oleh rambut hidung atau bulu hidung, ternyata setelah dia masuk maka di pangkal tenggorok atau di tenggorokan ini maka akan terjadi pengeluaran bibit penyakit ya yang masuk bersama udara, biasanya yaitu dengan cara batuk atau bersin. Makanya kalau batuk atau bersin harus ditutup. Alasannya apa? Karena kamu sedang mengeluarkan bibit penyakit. Oke, next. Alat respirasi atau pernapasan yang ketiga adalah batang tenggorok atau dikenal dengan trakea. Nah, trakea ini letaknya di mana? Yaitu di leher kita, nah. Tepatnya yaitu terletak di depan kerongkongan. Ya, jadi pada tenggorokan kita ini ada 2 saluran, yang depan ini disebut dengan batang tenggorok, kemudian yang belakang adalah kerongkongan. Ya, nah cirinya batang tenggorok kita ini terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, ternyata ada alasannya anak-anak. Kenapa tulang rawan kita berbentuk cincin pada batang tenggorok? Tujuannya adalah agar tetap terbuka. Ya, kita lanjutkan. Di trakea cirinya juga terdapat epiglotis. Nah, apa sih epiglotis itu? Yaitu merupakan suatu katup di mana berfungsi untuk mengatur makanan dan udara pernafasan yang masuk. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerja epiglotis, saat kita sedang berbicara, maka katup yang ada di trakea akan menutup sehingga saluran makanan tertutup dan saluran pernafasan terbuka.
ya. Dan ketika sedang menelan, katup akan terbuka, kemudian saluran makanan terbuka dan saluran pernafasan tertutup. Makanya anak-anak alasannya kenapa kalau kita makan tidak boleh sambil bicara. Nah, kalau kamu makan sambil bicara, nanti salah-salah yang masuk ya makanannya bukan ke kerongkongan, tapi masuknya ke batang tenggorok. Ya, karena ada yang mengatur masuknya udara dan makanan itu, yaitu ada katup yang diberi nama epiglottis. Oke, next ya, kita lanjutkan. Alat pernapasan kita yaitu ada bronkus atau cabang batang tenggorok. Ya, yang keempat ini. Jadi anak-anak kita lihat gambarnya di situ, ya. Itu ada batang tenggoroknya, ya, kemudian bercabang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, coba anak-anak perhatikan di situ, ya. Jadi ternyata trakea bercabang. Nah, cabang dari batang tenggorok disebut dengan bronkus, ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar ada seseorang yang menderita bronkitis, nah, itu apa penyebabnya? Yaitu adanya ya peradangan pada bronkus. Nah, itu ya, bisa kalian lihat gambarnya. Oke, next kita lanjutkan. Alat pernafasan yang kelima yaitu adanya bronkeolus, ya, atau cabang dari batang tenggorok. Nah, ini jadi bronkus merupakan cabang dari trakea, kemudian trakea bercabang membentuk bagian yang disebut dengan bronkeolus, ya. Kemudian berikutnya bronkeolus ini bercabang menuju ke paru-paru kanan dan kiri tadi, ya. Nah, perlu ketahui anak-anak di sini ternyata cabang dari bronkus atau dikenal dengan bronkeolus ini nanti masuk ke paru-paru sebelah kanan dan kiri. Nah, kalian perhatikan di situ ternyata bronkeolus ini yang di sebelah kanan terdapat 3 lobus, ya, atau 3 bagian bercabang jadi 3 yang paru-paru kanan. Sedangkan ya di paru-paru kiri yaitu ada 2 lobus. Ya, benar ulangi. Jadi bronkeolus ya yang ada di dalam paru-paru sebelah kanan yaitu terdapat 3 lobus, dan paru-paru sebelah kiri yaitu ada 2 lobus. Oke, next kita lanjut. Nah, yang terakhir yang keenam yaitu paru-paru anak-anak. Alat pernafasan kita yaitu paru-paru yang kalian kenal. Nah, kita tahu bahwa paru-paru kita itu terdiri dari 2 bagian. Letaknya di mana? Yaitu terletak di rongga dada. Ya, tepatnya yaitu di atas dari otot diafragma. Nah, otot diafragma itu apa? Yaitu otot yang berada di antara rongga dada dan rongga perut. Nah, bisa kalian perhatikan di situ gambarnya. Ya, jadi ada trakea, kemudian ada di situ yaitu ada bronkus. Nah, percabangannya kamu lihat di situ. Lobus dari paru-paru kanan ada 3, lobus dari paru-paru kiri ada 2. Nah, bisa lihat kalian di situ. Nah, kemudian bronkeolus tadi akhirnya akan bercabang lagi atau membentuk suatu gelembung, ya, akan membentuk suatu gelembung yang disebut dengan alveolus. Kalian lihat gambarnya di situ. Jadi ya, bronkeolus yang setelah bercabang membentuk gelembung tadi akan membentuk suatu gelembung yang disebut dengan alveolus. Nah, kalian lihat. Nah, apa fungsi dari alveolus di sini? Yaitu sebagai tempat difusi udara atau sebagai tempat pertukaran udara. Ya, makanya paru-paru dikatakan alat pernafasan. Karena apa? Karena paru-paru dipakai sebagai tempat difusi atau pertukaran udara. Bagaimana caranya? Nanti oksigen akan diikat oleh sel darah merah, kemudian CO2 akan dilepaskan. Ya, O2 yang sudah diikat tadi akan dibawa menuju ke seluruh tubuh. Nah, itu proses pertukaran udara yang ada di dalam alveolus, ya, yaitu gelembung yang terbentuk dari ya percabangan bronkeolus. Nah,
Yang terakhir, paling akhir sendiri, yaitu ternyata paru-paru kita itu mempunyai lapisan atau suatu selaput, ya. Nah, selaput luar dari paru-paru itu dikenal dengan pleura, ya. Jadi selaput luar paru-paru itu disebut dengan pleura. Oke anak-anak, pembelajaran kali ini tentang sistem pernafasan, ya, untuk pertemuan pertama sudah kita bahas selesai, ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, ya, yaitu membahas tentang sistem pernafasannya, yaitu nanti ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.